Alkisah, pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah gubuk sempit di Pulau Belitung. Mereka hidup sangat miskin. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sang suami mencari kayu bakar dan menjualnya di pasar. Sementara sang istri bekerja di ladang dengan penghasilan yang tak seberapa. Selama bertahun-tahun menikah, mereka sama sekali belum pernah memiliki anak. Padahal sepanjang malam mereka selalu berdoa agar mendapatkan momongan. Ya Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak. Doa sang istri pada suatu sepertiga malam. Jika Tuhan memberi anak, kami janji akan merawatnya dengan sepenuh hati dan menyayanginya dengan kasih yang penuh. Ucap sang suami. Setelah berdoa, pasangan suami istri tersebut pun menatap nanar pada bintang yang bersinar di langit gelap melalui jendela kamar mereka. Seandainya kita punya anak, hidup ini pasti tak terasa begitu sepi, ya Bu. Ucap sang suami. Benar sekali suamiku, kebahagiaan ini terasa kurang lengkap tanpa kehadiran anak. Tuhan, kapan mengabulkan doa kita ya? Ucap sang istri bersedih. Kita harus bersabar dan jangan pernah berhenti berdoa. Kita tak akan tahu doa mana yang didengar oleh Tuhan. Jawab sang suami mencoba menenangkan sang istri. Rupanya doa tersebut dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sang istri mengandung. Tak lama setelah doa itu dipanjatkan, ia pun berhenti bekerja di ladang dan tak ingin melakukan pekerjaan berat. 9 bulan pun telah berlalu. Sudah waktunya untuk wanita itu melahirkan seorang anak. Namun, alangkah terkejutnya mereka karena bayi yang lahir sangat kecil. Ukurannya hanya sebesar kelingking. Karena ukuran tubuhnya yang sangat kecil, anak pasangan suami istri itu diberi nama si kelingking. Mereka menjaga dan merawat sang anak dengan baik dan sepenuh hati. Mereka pun sangat bahagia karena pada akhirnya memiliki anak. Namun, ada satu hal yang membuat mereka risau dan galau. Meski badannya kecil, si kelingking makan dengan sangat rakus. Ia bahkan bisa menghabiskan secanting nasi dan kadang masih kurang. Setiap hari sang ayah dan ibu bingung karena penghasilan mereka tak cukup untuk memenuhi nafsu makan si kelingking. Terkadang sang ibu rela hanya makan sesuap nasi demi memberi makan untuk anaknya. Pada suatu malam, di saat kelingking terlelap, sang ibu mengeluh pada suami. Suamiku, kita tak bisa terus-terusan begini. Aku tak sanggup bila harus memenuhi kebutuhan si kelingking. Ucapnya menangis. Apakah kita harus menyingkirkannya? Aku juga tak sanggup merawatnya. Dengan tubuhnya yang sekecil itu, ia pasti tak bisa membantu kita bekerja. Ucap lelaki itu. Tapi bagaimana caranya menyingkirkan si kelingking? Tanya sang istri penasaran. Mereka lalu terdiam sejenak untuk memikirkan cara yang tepat
menyingkirkan kelingking. Bukan anak yang seperti ini yang mereka pinta, tapi seorang anak yang bertubuh normal dan bisa membantu mereka. Tak lama kemudian, sang ayah pun mendapatkan ide untuk menyingkirkan anaknya, yaitu dengan mengajak si kelingking pergi ke hutan lalu membuangnya di tengah hutan dan menimpanya dengan sebatang kayu besar. Rencana itu didukung oleh sang ibu. Setelah memastikan si kelingking mati tertimpa sebatang kayu, ayah pulang ke rumah. Dan sepasang ayah dan ibu itu pun bersantai-santai di rumah. Ada perasaan lega juga sedikit kehilangan karena si kelingking telah tiada. Namun menjelang siang hari, rupanya si kelingking kembali. Betapa terkejutnya mereka menyaksikan si kelingking mengangkat batang kayu yang teramat besar, padahal batang sebesar itu umumnya dipikul oleh 3-5 orang pria dewasa. Ayah dan ibu hanya bisa melongo melihat si kelingking pulang membawa kayu begitu besarnya seorang diri. Setelah meletakkan kayu, si kelingking langsung masuk ke rumah dan menghabiskan makanan. Kali ini, ia makan dengan sangat lahap dan banyak karena merasa lelah. Ayah dan ibunya tak tahu lagi harus berbuat apa. Sejak kelingking kembali ke rumah, suasana menjadi sangat dingin. Ayah dan ibunya banyak terdiam karena memikirkan cara lain untuk menyingkirkan kelingking. Kemudian, mereka kembali berunding perihal cara menyingkirkan sang anak. Keesokan harinya, sang ayah mengajak ke gunung untuk mengambil batu. Sesampainya di gunung, sang ayah menyuruh kelingking untuk menunggu di bawah dan ayah naik ke atas untuk mengambil batu dan mendorong batu itu dengan sengaja ke arah kelingking untuk membuatnya mati tertimpa batu. Setelah dipastikan kali ini rencana itu berhasil, ayah pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sang suami meyakinkan istrinya bila anak mereka telah tiada. Namun rasa lega itu sirna seketika. Saat sore tiba, mereka mendengar suara panggilan lirih. Ayah, ayah, di mana aku harus meletakkan batu ini? Suara itu datang dari kelingking. Mereka terkejut bagaimana bisa bocah sekecil itu kuat mengangkut batu yang sangat besar. Letakkanlah di situ, ucap sang ayah sambil menunjukkan tempat. Wajah mereka kembali murung. Sungguh mereka tak habis pikir dengan apa yang baru saja mereka lihat. Seorang anak sekecil itu kuat mengangkut batu yang sangat besar. Setelah berhasil meletakkan batu, si kelingking pun kebingungan. Ayah, ibu, kenapa kalian tampak murung ketika aku kembali ke rumah? Kemarin juga begitu. Tanya kelingking. Tiba-tiba sang ibu jatuh terduduk sambil menangis. Ibu, kenapa kau malah menangis? Ucap kelingking. Aku tak bisa begini terus. Aku harus berkata sejujurnya padamu, nak. Ibu memang menginginkan seorang anak sebelum kelahiranmu. Ibu selalu berdoa agar Tuhan memberi kami anak. Namun, tak pernah Tuhan mendengar doa ibu. Tanpa sadar, ibu memohon anak dengan bentuk apapun.
bahkan sekecil kelingking pun ibu terima. Ucap sang ibu sambil menangis. Lalu, lahirlah kamu di dunia ini. Ibu yang memintamu, ibu yang mendoakan kamu sekecil kelingking. Tapi kenapa ibu yang merasa tak siap dengan keadaan ini? Imbuhnya dengan tangisan. Bukannya marah, si kelingking justru merasa sangat bersalah pada ayah dan ibunya. Maafkan aku, ayah dan ibu yang tak mengerti keadaan ini. Namun, aku akan buktikan bahwa tubuh kecilku bukanlah penghalang untukku bekerja dan menjalani kehidupan normal. Aku akan menjadi kebanggaan kalian. Ucap kelingking. Mendengar ucapan anaknya, sang ibu tambah menangis. Ia merasa sangat bersalah pada anaknya. Maafkan aku, Nak. Maafkan ibu. Ucapnya memohon. Sang ayah pun turut meminta maaf. Sejak saat itu, si kelingking pun memutuskan untuk membantu sang ayah bekerja. Karena kekuatannya yang super besar, ia bisa mengangkut barang-barang berat seorang diri. Dengan begitu, kehidupan keluarga mereka pun semakin membaik. Ayah dan ibu si kelingking tak lagi kekurangan uang, meski harus menyiapkan makanan yang begitu banyak. Mereka pun hidup dengan bahagia dan menjadi keluarga yang harmonis.